Shalom, selamat pagi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja ujian akhir semester PTI atau Proyek Teknologi Informasi saya, yang dimana saya membahas tentang platform e-commerce yang saya beri judul e-market, dimana ini pemberdayaan UMKM melalui transformasi digital. Perkenalkan, nama saya Arjen Setiawan dengan NIM 2023-31282. Langsung saja kita ke pembahasannya. Di sini ada daftar isi agenda presentasi saya. Yang pertama, analisis proyek. Kedua, pendapat project manager atau saya sendiri. Kemudian yang ketiga, faktor kegagalan dan risiko. Kemudian keempat, mitigasi dan solusi. Kemudian kelima, lesson learned. Kemudian yang keenam, rencana perbaikan dan inovasi. Langsung saja ke yang pertama, yaitu analisis proyek. Nah, yang pertama, sini ada tujuan dan ruang lingkup atau scope. Tujuan proyek di sini yaitu membangun platform e-market yang memudahkan UMKM memasarkan produk secara daring, lalu memperluas jangkauan pasar, serta menyediakan transaksi dan pembayaran yang aman, cepat, dan terpercaya. Kemudian mendorong transformasi digital UMKM di Indonesia. Kemudian dalam ruang lingkup atau in scope, yang pertama itu ada pendaftaran dan manajemen toko UMKM, kemudian katalog produk dan keranjang belanja, kemudian payment gateway dan manajemen pesanan, kemudian integrasi kurir, ulasan, dan dashboard analitik. Di luar lingkup atau out of scope, ada marketplace multibahasa internasional, kemudian ada sistem cicilan atau pay later, dan integrasi warehouse robotics. Kemudian ada stakeholder yang terlibat. Sini ada pemilik usaha atau investor, kemudian ada project manager, dan ada juga tim pengembang, kemudian ada UMKM atau penjual, kemudian ada pembeli dan mitra logistik. Lanjut yang berikut ada kebutuhan pengguna. Di sini dibagi menjadi dua, yaitu fungsional dan non fungsional. Kita ke fungsional dulu, di mana penjual mendaftar, mengunggah produk, dan mengelola stok mandiri. Kemudian pembeli mencari dan menjual dengan berbagai metode pembayaran. Kemudian sistem memproses pesanan dan melacak status pengiriman. Kemudian admin memantau transaksi dan menangani komplain. Kemudian kebutuhan fungsional, yang pertama ada keamanan, inskripsi data dan kepatuhan undang-undang PDP. Kemudian kinerja di sini, waktu muatnya kurang lebih 3 detik, tahan lonjakan trafik. Kemudian ketersediaan uptime minimal 99,5% dan disaster recovery. Kemudian usabilities antarmuka ramah untuk literasi digital beragam. Lanjut pada output yang diharapkan. Yang pertama sini platform siap rilis
Eco-market berfungsi penuh dan siap diluncurkan. Kemudian dokumentasi lengkap, panduan teknis dan pengguna untuk UMKM dan pembeli. Kemudian dashboard analitik, monitoring performa penjualan dan aktivitas platform. Kemudian 4, dampak digitalisasi, peningkatan jumlah UMKM dan volume transaksi daring. Lanjut ke pendapat project manager. Yang pertama ada faktor utama kegagalan proyek TI. Di sini ada kombinasi 3 hal: kebutuhan yang tidak jelas sejak awal, komunikasi yang buruk, dan lemahnya pengendalian ruang lingkup. Kemudian di A, requirement ambiguity, yaitu kebutuhan tidak terdefinisi jelas, memicu perubahan terus-menerus. Kemudian yang B, komunikasi buruk, ini informasi penting, distorsi antar tim dan stakeholder. Yang C, skop tak terkendali, yaitu penambahan fitur tanpa kendali membebani waktu dan biaya. Lanjut, yang kedua, menjaga skop agar tidak skop creep. Yang pertama, skop baseline dan WBS. Ini disepakati bersama stakeholder sejak awal proyek. Kemudian yang kedua, change control formal, di mana setiap perubahan dievaluasi dampaknya sebelum disetujui. Kemudian yang ketiga, sprint review berkala. Di sini melibatkan sponsor agar ekspektasi tetap selaras. Kemudian 4, dokumentasi tertulis, seluruh kesepakatan tercatat dan tidak ada penambahan informal. Kemudian yang ketiga, mengapa komunikasi menentukan keberhasilan. Komunikasi adalah jembatan antara kebutuhan bisnis dan implementasi teknis. Sini yang pertama, tanpa komunikasi efektif, informasi penting dapat terdistorsi atau tidak tersampaikan, menyebabkan kesalahpahaman kebutuhan dan keterlambatan pengambilan keputusan. Kemudian memicu ketidaksesuaian ekspektasi antar tim dan stakeholder. Dan yang terakhir, hampir seluruh aktivitas proyek bergantung pada pertukaran informasi yang akurat dan tepat waktu. Kemudian berikutnya, strategi kolaborasi tim yang efektif. Pertama, resi matrix. Di sini berperan dan tanggung jawab jelas untuk setiap anggota. Kemudian yang kedua, tools kolaborasi terpusat, Jira atau Trello atau Notion untuk transparansi progress. Kemudian ketiga, ritme komunikasi terstruktur, di mana daily stand up and sprint retrospective routine. Kemudian psychological safety, di mana budaya berani menyampaikan kendala sejak dini atau sejak awal. Kemudian yang kelima atau yang terakhir, kepemimpinan terbuka. Di sini arahnya jelas, namun tetap membuka diskusi lintas divisi atau antar divisi. Kemudian berikutnya, apakah Agile selalu lebih baik dari waterfall? Di sini tidak selalu. Agile lebih baik dari waterfall, tergantung pemilihan pada karakteristik proyek. Di sini Agile ini cocok untuk kebutuhan yang berkembang dan butuh feedback yang cepat. Contohnya, pengembangan fitur eco-market, preferensi pembeli dan UMKM berubah, sehingga iterasi atau sprint memungkinkan penyesuaian cepat. Nah, kalau waterfall
Di sini cocok untuk kebutuhan yang sudah pasti dan regulasi ketat. Contohnya proyek infrastruktur jaringan inti atau core banking. Perubahan di tengah jalan berisiko mahal, sehingga dokumentasi dan pengujian bertahap lebih sesuai. Kemudian peran AI dalam manajemen proyek masa depan. Yang pertama sini prediksi risiko, di mana deteksi dini potensi keterlambatan dan pembengkakan biaya. Kemudian 2, otomasi pelaporan, dashboard real time, mengurangi beban administrasi project manager. Kemudian yang ketiga, chatbot stakeholder, di mana ini untuk menjawab pertanyaan stakeholder secara instan. Kemudian yang keempat, analisis sentimen tim, di mana ini akan mendeteksi potensi konflik dari pola komunikasi. Dan yang terakhir, rekomendasi sumber daya, di mana ini akan mengalokasi tim optimal berdasarkan beban kerja. Kemudian yang ketiga, faktor kegagalan dan risiko. Di sini identifikasi faktor kegagalan. Yang pertama, ada kategorinya. Yang pertama ada scope management, ada time management, cost management, quality management, human resource, communication, dan juga ada penjelasan faktor kegagalannya. Berikut ada risk management, procurement, stakeholder management, teknologi management, governance, dan change management. Masuk pada risk register. Sini ada risiko, kemudian tingkatannya dan strategi mitigasinya. Bisa dilihat seperti berikut ini. Kegagalan integrasi payment gateway, tingkatannya tinggi. Strategi mitigasinya sandbox testing, rutin gateway serangan, kemudian serangan cyber, kebocoran tinggi atau kebocoran data. Ini tingkatannya tinggi. Kemudian strategi mitigasinya enkripsi data dan penetration testing berkala, dan seterusnya. Lanjut keempat, atau mitigasi dan solusi. 7 aspek perbaikan proyek. Pertama, komunikasi tim, daily stand up and sprint review mingguan. Kemudian change management. Kemudian yang ketiga, scope control, lalu monitoring proyek. Kemudian pengelolaan kualitas, lalu pengelolaan risiko, dan tentunya evaluasi pengguna. Kelima, lesson learned, yaitu pembelajaran penting dari studi kasus. Yang pertama, scope harus didefinisikan dan disepakati tertulis sejak awal. Kemudian yang kedua, komunikasi terstruktur menjaga keselarasan ekspektasi. Ketiga, keterlambatan pengguna akhir sejak rekrutmen gathering penting. Kemudian 4, estimasi harus menyertakan buffer risiko dan bukan skenario ideal. Kelima, pengujian keamanan dan performa dimulai sejak awal tahap. Kemudian keenam, dokumentasi dan knowledge sharing, kurangi dampak pergantian tim. 7, arsitektur scalable, sejak awal lebih efisien dari migrasi mendadak. Kemudian change control formal, jaga keseimbangan fleksibilitas dan kendali. Kemudian monitoring berkala mempercepat deteksi dini keterlambatan. Kemudian evaluasi pasca implementasi jadi bahan perbaikan berikutnya. Lalu kolaborasi lintas fungsi sejak awal mengurangi rework. Kemudian 6, rencana perbaikan inovasi. Ini roadmap 6 bulan ke depannya, itu audit. B1 ada audit scope, jadwal, anggaran, baseline ulang. Kemudian B2, perbaikan arsitektur, scalable, dan keamanan data.
bulan ketiga perbaikan modal pembayaran dan regression testing. Bulan keempat UAT bersama UMKM dan pembeli, kemudian revisi UI UX. Dan bulan kelima pelatihan tim dan SOP monitoring mingguan. Dan bulan keenam load testing skala penuh dan evaluasi go live. Dan yang 4, inovasi peningkat keberhasilan proyek. Pertama ada AI dan machine learning, kemudian chatbot AI, BI dashboard, dan cloud and DevOps atau CI/CD. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Shalom, terima kasih.